Di gubuk tengah sawah. Catur, Sukar, kamu sadar? Catur, astaga, maaf, teriak Sukar saat baru mengetahui dan menyadari jika tangan kirinya saat ini masuk di dalam sidi Catur dan memegang sesuatu yang besar dan menegang di dalam sana. Dan buru-buru melepasnya lalu menghindar dari Catur. Sukar, tenang, santai. Ini, pakailah kaosmu dulu agar kamu tak dingin. Catur, apa yang telah terjadi? Apa aku telah berbuat tidak senonoh kepadamu? Kenapa aku tak memakai baju? Dan itu tadi, maaf, aku tidak tahu. Aku bingung bagaimana tanganku bisa masuk. Dan Sukar, tenang. Aku tidak marah. Ini semua karena Cokro. Cokro? Iya. Lebih baik kita ke rumah Salim dulu. Nanti aku jelaskan setelah kita pulang. Apa telah terjadi sesuatu di antara kita baru saja? Tidak. Hanya kamu sempat menciumku. Apa? Bagaimana mungkin aku yang tadinya di luar tiba-tiba bisa ada di dalam gubuk dan menciummu? Kepalaku sakit. Tenang Sukar. Aku tidak marah sama sekali. Nanti aku ceritakan ya. Ya sudah. Aku lapar. Iya, aku akan masak yang enak buat kamu. Kesuwun, ucap Sukar sembari menatap Catur beberapa saat, yang membuat Catur grogi, tapi tetap membalas senyum Sukar. Ayo. Sukar mengangguk. Keduanya pun berjalan keluar gubuk. Sukar berjalan terlebih dahulu di pematang sawah, dan Catur menoleh ke dalam gubuk memastikan semua aman. Lalu berjalan mengikuti Sukar sembari tersenyum, menyentuh bibirnya yang baru saja dikecup Sukar. Keduanya pun berangkat. Pegangan. Iya. Di rumah Salim. Di rumah Salim sendiri, Salim sedang membuat kopi yang nanti akan dimasukkan ke dalam teko. Sedangkan Widi membantu Wasis mengupas jagung yang akan dibakar menjadi jagung bakar. Pak Mat sendiri di kampung sebelah sedang bantu-bantu di rumah kerabat yang sedang ada hajatan. Dan tak lama kemudian, Catur dan Sukar datang. Lim, Tur, Kang Sukar, duduk dulu Kang. Loh, Kang Sukar, kenapa kok wajahnya pucat? Tanya Salim, yang membuat Sukar dan Catur saling berpandangan. Namun Catur tersenyum dan mengambilkan kopi hangat untuk Sukar. Sukar, kedinginan Lim. Maklum, anak kota, gak biasa keluar malam, apalagi naik sepeda ontel. Sukar, minumlah kopi susu hangat ini, agar tubuhmu hangat. Ucap Catur menutupi kejadian yang baru saja dialami keduanya. Iya Kang, diminum kopinya. Kesuwun. Aku dan Salim masak dulu ya, ucap Catur. Iya. Apa ada yang bisa kubantu? Gak usah Kang, biar saya dan Catur aja. Kang Sukar duduk manis saja, tinggal terima jadi aja. Iya Kang. Terongnya mana Lim? Di kulkas Tur, sama godong kenikir juga. Biar aku yang rebus sayuran sama nyiapin lalapan. Kamu goreng aja ikan asin, ayam sama nyambel. Ini aku juga udah beli kerupuk. Oke. Keduanya pun memasak bersama. Dan ketika Catur memasak, Sukar diam-diam memperhatikannya. Ternyata Catur semakin terlihat seksi ketika memasak. Sungguh telaten, tak kalah dari chef-chef profesional. Aroma harumnya ikan asin bercampur cabai-cabai, bawang dan lainnya membuat Sukar jadi lapar. Dan ketika Sukar senyum-senyum memperhatikan Catur, Catur tak sengaja memergokinya. Seketika Sukar mengalihkan pandangannya pada Kang Salim. Kang Salim, Kang Wasis sama Kang Widi mana? Di halaman belakang Kang, bakar jagung. Wih, enak tuh. Lah itu dia. Kar, baru datang, sapa Widi. Baru Kang Widi. Wah, udah matang ya Kang Wasis? Tanya Sukar saat Wasis membawa bakaran jagung dan meletakkannya di meja. Cobain Kar, jagung bakar pedas manis mentega. Dan kalau suka keju, bisa dikasih topping keju. Mau diserut atau dimakannya langsung sama batangnya juga. Monggo, sesuai selera. Iya Kar, pakai keju lebih mantep, ucap Gidi. Kang, aku serutin Kang, kasihin keju, perintah Salim pada Wasis. Siap. Tur, kamu mau diserutin juga pakai keju? Gak usah Kang, polos saja. Ya udah, Sukar,
mau diserutin? Boleh deh Kang. Siap. Sembari menunggu Catur dan Salim memasak, juga Wasis dan Widi menyerut jagung, Sukar melihat HP-nya. Dan kebetulan Andre baru saja live di IG-nya. Kang Salim, si Andre live di IG-nya Kang. Oh ya, seketika baik Salim, Wasis, Widi, bahkan Catur mematikan kompornya dan menghampiri Sukar. Wih, keren sekali Andre, rame banget yang dugem, ucap Widi kagum. Iya Kang, dia lagi show. Tapi kenapa dia nge-DJ gak pakai baju gitu, cuma pakai celana jeans bolong-bolong, mana dipegang-pegang lagi sama cowok-cowok lain, ucap Salim murung. Iya Lim, waduh itu ada cowok yang masukin duit ke celana Andre. Mana banyak lagi duitnya, gak cuma selembar, ratusan ribu, ucap Widi heboh. Itu namanya disawer Kang. Wah, Tur, kamu kalah Tur. Kamu paling banyak orang nyawer 20 ribu, 50, 100 kadang. Kalau gak kerawat atau pejabat desa yang nyawer. Lah si Andre, bocah-bocah gemblung aja nyawer segitu banyaknya. Tapi harus rela, digrepe-grepe sih. Bukan pasarannya Kang, aku juga gak mau digrepe-grepe. Hanya orang yang spesial aja yang bisa grepe aku, ucap Catur sembari melirik Sukar. Dan Sukar yang masih berpura-pura jaim itu mengalihkan pandangannya ke layar HP. Mendengar ucapan dan lirikan Catur yang bilang jika hanya orang yang spesial yang bisa menggrepeknya, menjadikan Sukar ingat kejadian baru saja yang terjadi pada keduanya. Yang bukan hanya menggrepek, tapi juga menggenggam batang keras dan besar Catur. Seketika Sukar jadi terngiang-ngiang. Untung saja Catur tak marah kepadanya. Oh, DJ juga ada ya yang disawer kayak gitu? Iya Kang, di sana ada klub atau bar khusus LGBT. Di Bali ada Kang, jadi wajar aja kalau mereka nyawer sambil pegang-pegang. Emang kayak gitu. Jadi di sana ada yang khusus homo? Ada Kang, banyak. Sis, anterin aku ke sana yuk, liburan. Kapan-kapan kalau ada duit, tinggal nyebrang aja loh. Kamu kan pernah, aku belum. Males, cowok aja pikiranmu. Pelit kamu. Kenapa Lim? Kamu cemburu ya? Goda Catur saat melihat wajah Salim cemberut. Bukan cemburu, tapi aku gak suka lihat dia dipegang-pegang sama cowok lain. Ya elah Lim, dipegang juga gak akan bunting cowok ini. Dan kalau kamu gak suka, itu artinya kamu cemburu. Bilang aja kalau kamu diam-diam suka sama Andre, ucap Widi ngegas. Namun Salim terdiam merunduk yang membuat semua mendekati Salim. Jadi bener Lim, kamu suka Andre? Tanya Wasis. Gak tahu Kang. Iya kayaknya. Kalau ada orangnya bikin kesel, tapi kalau gak ada kok kangen ya? Aneh. Ini gara-gara Catur sih. Loh, kok aku Lim? Aku ketularan kamu, suka sama laki-laki. Kok nyalain aku? Hati siapa? Iya, hatiku puas. Tapi percuma, kayaknya Andre gak suka deh sama aku. Lihat aja orang-orang di sekitarnya. Gaul-gaul, modis, stylish. Gak level sama aku yang cuma pemuda kampung yang katrok. Deso, kampungan. Gak juga Kang, saya aja cowok kota terpesona sama pemuda kampung, ucap Sukar yang kini berani melirik Catur. Hingga Widi dan Wasis ikut menatap Catur dan Catur yang salting akhirnya mengalihkannya dengan mengulek sambal. Tapi Kang Sukar beda sama Andre Kang. Lebih baik Kang Salim coba nanti chat dia lagi dan bujuk dia Kang agar dia mau kesini lagi. Ya sudah, tak coba nanti. Tapi biasanya kalau live di IG, biasanya kita bisa nyapa kan? Tuh orang-orang pada nyapa, pada komen. Yang seksi lah, yang apalah. Cowok semua yang komen. Bilangin Kang, suruh pulang sama Kang Salim. Bisa sih Kang, tapi dia gak bakalan baca. Dia lagi sibuk nge-DJ tuh joget-joget. Ya juga sih, ya udah. Nanti malam aja, semoga dia balas chatku. Iya Kang. Semangat Lim, ucap Widi. Tur, udah belum? Tinggal apa lagi? Lapar banget aku, tanya Wasis. Udah Kang, ini udah selesai. Sini biar aku bantu nyiapin lauknya.
Catur pun menaruh cobek berisi sambal tempong di meja. Kang Wasis dan Salim menata daun pisang di meja dan meletakkan nasi jagung, juga lauk pauk berupa ikan asin, telur dadar, perkedel jagung, ayam goreng dan beserta sayuran rebus sebagai lalapnya. Tak lupa juga kerupuk. Sedangkan Widi mengambilkan air putih dingin dari kulkas dan Sukar sendiri bak seorang tamu yang sedang dijamu oleh tuan rumah. "Wah, kelihatannya enak sekali," ucap Sukar. "Aku yakin pasti kamu suka," jawab Catur. "Betul Kar, sambal Catur tiada duanya," ucap Wasis. "Beres, siap dieksekusi," ucap Salim. "Berdoa dululah," ucap Wasis, dan semuanya pun berdoa. Dan begitu selesai berdoa, semuanya pun makan bersama. Mantap," ucap Widi. "Sukar, kenapa? Kamu gak biasa makan pakai tangan?" "Oh, bukan. Aku jadi bingung saja mau makan yang mana dulu." "Dari mana aja Kang, suka-suka. Jadi satu juga bisa. Nih tak contohin, ambil sayur rebusnya, terus congkel di sambal, baru dikerawu sama sego jagung. Disusul lauk lain kayak ikan asin, telur, dan sesuka Kang Sukar." "Oh, iya." Sukar pun mempraktekkan langsung, mengambil sayuran rebus, dicongkel di sambal, dan dimakan dengan nasi jagung hangat. Tak ketinggalan ikan asin dan ayam goreng. "Gimana Kar?" Sejujurnya, waktu di Jakarta, ibu juga sesekali masak nasi tempong ketika rindu kampung halaman. Tapi sambal buatan kamu sangat berbeda. Enak sekali Tur. Sepertinya aku harus belajar kepadamu membuat sambal ini. "Ah, terima kasih. Aku senang kalau kamu puas." "Puas sekali. Kesuwun." "Kang, yang bikin enak itu selain terasinya khas di sini, juga pakai tomat mawar yang biasa dipakai suku Osing masak sambal tempong. Dan kebetulan di ladang Kang Sukar ada, jadi bisa minta, gak beli." "Oh gitu ya Kang." "Iya Kang, kalau butuh apa-apa, cabe atau apa ambil aja Kang. Gak usah beli ke pasar. Ada kacang panjang juga." "Wah, makasih ya Kang. Enak kalau gitu, kita hemat." "Kar, aku boleh minta juga?" "Boleh Kang, ambil aja." "Makasih ya Kar." "Sama-sama." Dulur, aku ada kabar bahagia," ucap Catur. "Apa itu Tur?" tanya Widi. "Aku punya pekerjaan baru." "Wah, kerjaan apa Tur? Gak bilang-bilang ada kerjaan baru. Siapa tahu kita bisa ikut." "Oh, kerjaan ini gak butuh banyak orang. Karena pekerjaanku itu buruh tani, menjaga ladang dan sawah Sukar." "Wah, beneran Tur? Kar, gak ada lowongan lagi Kar. Siapa tahu kalau pas lagi mau nanam apa gitu, bisa bantu-bantu meski bukan buruh tetap." "Boleh Kang, nanti atur aja sama Catur." "Wah, kesuwun Kar." "Sama-sama." Dulu, waktu Cokro masih hidup dan sering disuruh Pak Sutris berladang, aku sering membantunya menanam sayuran seperti cabai, terong, kangkung, bayam, bawang, dan masih banyak yang lain. Aku juga membantu Cokro memberi pupuk dan mengirigasi sawah. Bahkan aku kerap membantu Pak Sutris panen hasil ladang si Mbah kamu, Kar. Sebelum akhirnya hubungan kami berdua ketahuan menyimpang. Itulah kenapa aku bersedia membantumu mengurus ladang dan sawah nenek kamu. Aku justru senang orang yang mengurus ladang dan sawahku sudah mengerti situasi di lapangan. Dan itu kamu. Nanti aku akan kasih modal untuk kamu mengurus ladang. Dan kalau boleh minta, Kang Widi, Kang Wasis, Kang Salim juga boleh ikut berpartisipasi membantu Catur apabila tidak sibuk. Tuh, dengar. Lebih baik kamu ikut aku ke sawah, bantuin Catur daripada pergi nge-gym gak jelas. Catur aja gak pernah nge-gym, bodinya bagus. Sering angkut-angkut kayu. Iya sih, tapi aku nanti hitam lagi. Aku udah beli skincare cowok, udah luluran segala, dan udah agak bening dikit. Tuh, udah mulai sama kulitku sama Sukar. Ya kan, Kar? Iya, Kang. Kulit Kang Widi cerah kok. Percuma bening. Gak ada cowok yang mau. Ada kok. Iya, tapi cuma mau kelon doang. Cowok itu gak takut panas. Oke, besok aku berhenti nge-gym. Besok aku ikut ke sawah. Nah, gitu dong. Tenang Kar, besok aku bantuin, ucap Wasis. Aku kayaknya gak bisa, kan harus bantu bapak jualan. Iya Kang, gak apa-apa, yang bisa aja. Kelimanya pun makan malam bersama dengan nikmat. Di Bali, malam ini tepat pukul 00:30 malam, Andre selesai manggung.
Namun klub masih berlanjut sampai pagi. Dan sebelum kembali ke hotel, Andre masih break sembari menikmati pertunjukan Gogo Boy dan Lady Boy yang menghibur pengunjung bar. Dan ketika Andre minum, Andre sesekali mengecek pesan di HP-nya. Dan ternyata sudah ada beberapa chat yang masuk. Dan di antaranya Sukar sahabatnya dan Kang Salim cowok kampung yang ditaksirnya dan sekaligus yang membuatnya patah hati. Andre pun membuka pesan Sukar terlebih dahulu yang mengirimkan foto sedang kumpul makan malam bersama di rumah Salim. Dan menuliskan pesan, "Dre, cepat balik, ada yang kangen sama lo." Andre tiba-tiba keluar ruangan agar tidak berisik dan memvideo call Sukar. "Bro, lo di mana?" Dre, ini baru sampai depan rumah. Ini sama Catur." "Hai Dre, wah keren, sukses acaranya." "Thanks, kalian udah balik?" "Iya baru aja, besok lo balik kan, lo udah janji." "Iya bawel, tapi lo jangan bilang-bilang Kang Salim dulu ya." "Iya, ya udah deh, gue ganggu lagi." Tut tut tut. Andre pun kini giliran membuka pesan Salim dan kebetulan Salim sedang online. "Dre, kamu lagi apa? Bales napa jangan sombong-sombong. Mentang-mentang artis. Aku udah 25 kali chat gak dibales." "Ngapain lo chat gue?" "Ya gak ngapa-ngapain. Aku kangen aja." "Kangen apa?" "Ya kangen. Biasanya kamu usil dan bikin rame. Gak ada kamu kok, kayak sepi. Kang Wasis sama Kang Widi. Catur sama Kang Sukar. Aku sendiri. Kamu kembali dong ke sini." "Cuma karena kesepian, bukan karena yang lain." "Ya karena yang lain juga, tapi aku gak enak ngomong di sini. Lebih enak ngomong langsung empat mata." "Tinggal ngomong aja ribet loh." "Ya udah, aku jujur. Aku kayaknya suka sama kamu." "Ah, bohong, aku gak percaya." "Beneran, aku semakin sadar kalau aku gak suka lihat kamu dipegang-pegang sama cowok lain." "Tahu dari mana?" "Tadi lihat di live IG-mu." "Ya terserah. Habisnya Kang Salim gak mau megang aku. Aku pegang juga gak mau." "Iya maaf, aku belum siap dan belum yakin. Dan sekarang aku udah menimang-nimang dan udah yakin fix aku suka sama kamu." "Apa buktinya?" "Akang pasti hanya coba-coba aja dan cuma karena penasaran aja." "Kamu mau bukti apa? Kamu mau begituan sama aku?" Andre tak membalas. "Kamu mau aku klonin kan? Mau aku tusuk? Oke, aku mau. Aku akan buktikan aku sungguh-sungguh sama kamu. Tapi aku mau kalau aku udah benar-benar sungguh-sungguh, kamu jangan mau digrepek-grepek sama cowok-cowok ya. Aku gak ngelarang kamu berhenti nge-DJ. Tapi siapa yang mau kalau pacarnya dipegang-pegang sama cowok lain?" "Maaf, kalau sekedar tidur, malam ini aja aku bisa bayar dan akan main trisom bersama cowok-cowok bayaran yang jauh dibandingkan ke Salim." "Lah terus maumu apa? Aku udah jujur dan gimana cara membuktikan keseriusanku sama kamu? Aku gak punya apa-apa buat ngebuktiin keseriusanku sama kamu. Aku hanya cowok kampung yang kurang beruntung. Uang banyakan kamu. Diajak begitu kamu gak mau. Aku cuma modal hati dan modal dengkul." Andre seketika menghampiri dua orang cowok yang sudah menunggunya. Lalu kemudian mengajaknya berfoto bertiga dengan pose berpelukan dan tiba-tiba mengirimkan foto pada Salim. "Maaf Kang, gue mau enak-enak dulu." Salim hanya membacanya, kemudian tak membalasnya lagi. Andre mengira Salim kecewa kepadanya. Tak tega sebenarnya, tapi ini demi benar-benar mengetahui keseriusan Salim. Jujur, Andre sangat senang. Salim mengungkapkan perasaannya pada Andre. Andre pun tak sabar besok langsung balik ke rumah Sukar dan menemui Salim. Saking happy-nya, sampai Andre tiba-tiba membatalkan bookingannya pada dua cowok di sampingnya saat ini. Padahal, dua cowok bayaran ini sangat menggugah selera. "Nih, buat kalian. Gue lagi gak pengen main. Gue pengen kalian berdua pijitin gue nih, pegel." "Siap bos." Andre pun dipijat oleh kedua cowok tersebut di pundak kanan dan kirinya, sembari menengguk minuman. Di rumah Sukar sendiri, Sukar dan Catur sendiri belum juga tidur. Jika di Bali sudah pukul 1:30 malam, di Banyuwangi sendiri baru pukul 11:30 malam. Sukar sedang melukis lanjutan kisahnya bersama Catur yang dimulai dari malam saat Catur berdiri di depan jendela dan menahan tangannya untuk meminta maaf,
dan mengundangnya nonton Kendang Kempul. Juga saat bernyanyi duet bersama di panggung, makan nasi goreng bersama, kecelakaan bibir catur yang menabrak bibir Sukar di warung Pak Mat, juga kejadian di gubuk sawah, sampai makan nasi tempong bersama-sama. Semua ia lukiskan secara gamblang dalam kanvas, sampai catur takjub. Dan di saat lukisannya berada di gubuk, jemarinya terhenti. Catur, ya, aku belum bisa menggambar kejadian di gubuk sawah. Kamu belum menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Tanya Sukar menatap Catur. Dan Catur tersenyum pada Sukar seraya menyanyi. Nyanyian yang tadi dinyanyikan oleh Cokro di gubuk sawah. Mestine ono sepyape apuoriko sing ono merene arep takon iso nisin sun pendem piain nong jerone yatin mung pisik-pisike angin jare riko saiki ngelio. Catur pun menjelaskan kronologi yang sebenarnya pada Sukar. Mulai dari melihat Cokro masuk ke dalam gubuk namun tak ada, sampai Sukar dirasuki oleh Cokro dan memberi pesan lewat nyanyian sindiran. Hingga candaannya yang membuat Sukar sampai mencium bibirnya dan hampir melakukan hal yang tidak senonoh. Jadi, Cokro merasa jika kamu telah berpaling darinya. Dia hanya bercanda. Dia memang suka begitu semasa hidup, mengungkapkan isi hatinya dengan sebuah lagu. Tapi sejujurnya, dia rela dan bahkan merestui jika aku bersamamu. Maksudku, oh, tidak usah dipikir, itu hanyalah sebuah pesan. Aku juga tidak akan menanggapi serius. Kamu mau berteman saja denganku seperti ini saja, aku sudah senang. Ucap Sukar berbohong. Padahal ketika mendengar pesan Cokro itu senangnya minta ampun. Tapi lagi-lagi Sukar tak mau terburu-buru dan tak mau terlalu berharap sangat pada Catur. Iya Sukar, aku juga senang berteman denganmu. Oh iya, aku haus, aku ke dapur dulu, ucap Sukar grogi. Aku saja yang buatin, kamu selesaikan saja lukisannya. Kamu mau minum apa? Santai saja. Aku hanya ingin berbuat baik pada majikanku. Ya sudah. Aku biasa minum teh hangat saat melukis. Baiklah, tunggu sebentar. Catur pun pergi ke dapur. Dan saat Catur ke dapur, Sukar dibuat senyum-senyum sendiri oleh sikap Catur saat ini. Catur sangat jauh berbeda dari kemarinan. Sikapnya sangat ramah dan manis. Meski itu bukanlah sebuah pertanda jika Catur menyukai Sukar, tapi sikap Catur yang seperti ini bisa membuka secercah harapan untuk Sukar bisa mendapatkan hatinya. Sukar jadi bersemangat melukis. Sukar menggambar jelas sosok Cokro dan setengah tubuh Sukar. Bahkan kejadian saat tangan kiri Sukar merogoh dan menggenggam kemaluan Sukar juga tergambar jelas. Hingga akhirnya makan bersama dengan sahabat-sahabat Catur. Sukar, ya ini tehnya. Aku juga sama buat, minumlah. Terima kasih. Wah, keren. Tapi, apa itu tidak terlihat sedikit porno? Ucap Catur tertawa saat melihat gambar Sukar merogoh celananya. Tidak, orang yang berjiwa seni tidak akan menganggapnya gambar porno. Ketika dia melihat mengamati betul-betul lukisan ini, dia akan ikut merasakan apa yang digambarkan pada lukisan itu. Ucap Sukar. Dan Catur kini mengamati benar-benar lukisan Sukar dan menatapnya dengan serius. Kamu benar Sukar, lukisan yang kamu buat sangat hidup. Dan apa yang kamu lukiskan sama persis dengan apa yang aku rasakan tadi. Tatapan mataku yang kamu gambar sama persis saat aku menatap matamu, mata Cokro. Senyuman itu, senyuman menyeringai ciri khas Cokro saat menggodaku. Dan pejaman mataku yang kamu lukiskan itu memang begitu adanya saat aku menikmati ciuman bibirmu dan sentuhan tanganmu di milikku. Cukup Tur, sudah malam, lebih baik kita habiskan tehnya lalu kita tidur, ucap Sukar grogi.
lalu menyeruput tehnya, dan Catur memperhatikan wajah malu-malunya, namun tetap santai. Sebentar, aku tutup jendela dulu. Iya. Setelah Sukar menutup jendela, Sukar pun mengambil selimut di lemarinya. Catur, selimutnya hanya ada satu saja. Yang satu belum aku cuci soalnya baru dipakai Andre. Gak masalah, buat kamu saja. Aku sudah terbiasa dingin. Sejak aku gila, aku bisa tidur di alam terbuka. Di jalan, di hutan, bahkan di luar jendela kamarmu. Itu kan kalau gila. Kalau waras, pastinya kamu akan merasa dingin karena dalam keadaan sadar. Kalau begitu, aku bisa menumpang selimutmu, satu berdua. Itu kalau tidak keberatan. Aku janji, aku tidak akan macam-macam. Santai saja, ucap Sukar naik ke atas ranjang dan disusul Catur yang rebahan di sampingnya. Ini pertama kali aku rebahan dengan sadar di kamar ini setelah waras dari gilaku. Kamar ini benar-benar kamar sejarah, ucap Catur meletakkan kedua tangannya sebagai bantal. Dan Sukar membalikan tubuhnya menyamping menatap Catur. Iya, aku tahu. Karena sebelumnya kamar ini kamar Cokro. Pasti banyak sekali ya Tur kenangan indah kamu bersama Cokro di kamar ini. Tak terhitung. Dan sekarang aku kembali tidur di sini dengan orang yang berbeda, yaitu kamu. Ucap Catur kini menyamping menatap Sukar. Kalau boleh tahu, apa salah satu kenangan yang tak terlupakan itu? Banyak. Salah satunya sebelum tidur, Cokro selalu memintaku untuk menyanyikan Gending Using untuknya. Bahkan terkadang kita berduet bernyanyi bersama, sampai sama-sama terlelap. Oh ya? Semenjak aku bertemu denganmu di depan makam, dan kamu selalu datang ke sini setiap malam dengan menyanyikan lagu Osing, semenjak itu aku suka dengan lagu-lagu Osing yang puitis dan penuh makna. Itu juga yang membuat aku heran. Ada anak kota yang masih suka dengan kebudayaan daerah. Aku salut sama kamu. Aku juga masih keturunan Osing. Ibuku, Simbah, kan juga orang sini. Iya, aku mengerti. Terima kasih karena kamu mencintai budaya sendiri. Dan terima kasih kamu telah belajar lagu Osing agar bisa menaklukkan dan merawatku. Sama-sama, Tur. Ya. Setiap malam aku selalu mendengar suaramu bernyanyi ketika kamu tiba-tiba datang. Apa kamu bisa menyanyikan sebuah lagu Osing untukku agar aku tertidur lelap? Catur terdiam, menatap Sukar, tapi masih dengan senyumnya. Kenapa Tur? Apa kamu keberatan? Karena aku bukan Cokro dan bukan orang yang spesial. Bukan, aku sedang berpikir lagu apa yang tepat kunyanyikan untukmu sekarang. Apa aja Tur, terserah, yang penting aku bisa dengar suaramu. Oh iya, ini aja, impen-impenan. Apa kamu sedang memimpikan seseorang? Hehehe, baiklah. Kapan bisa kelaksan ison yandeng riko umpama wis keturutian mandane yo kari lega mung riko hangson sayang liya nesing ono riko hang tiati lamunan mulyane yoro welaso ison iki seneng temenan rasane koyo sing serantan sun angen-angen yo sampe lendem ison impen-impenan ison iki seneng temenan rasane koyo sing serantan sun angen-angen yo sampe lendem ison impen-impenan. Yang artinya, kapan bisa
kejadian aku gandeng kamu, andaikan dah keturutan, betapa oh sungguh lega. Cuma kamu yang ku sayang, lainnya tak ada. Kamu yang jadi lamunan, makanya juga cintalah. Aku ini suka beneran, rasanya seperti gak sabaran. Ku angan-angan, ya sampai edan, aku impi-impikan. Aku ini suka beneran, rasanya seperti gak sabaran. Ku angan-angan, ya sampai edan, aku impi-impikan. Ya, Catur melihat Sukar sudah tidur terlelap memejamkan matanya. Catur diam-diam memperhatikan wajah Sukar yang jika dilihat-lihat cukup tampan juga di matanya. Sampai saat ini Catur masih bertanya-tanya, mengapa Sukar bisa menyukainya di saat Catur gila. Catur tersenyum, cowok kota ini sangat unik dan sangat aneh. Tapi harus diakui, cukup menarik dan menggemaskan. Apa mungkin Catur mulai tertarik pada Sukar? Entahlah, yang jelas Catur mulai nyaman dan mulai akrab. Bahkan dekat seperti ini pun Catur mulai nyaman. Saking nyamannya sampai matanya kini mulai mengantuk. Catur pun sedikit menggeser tubuhnya, merasakan hembusan nafas Sukar aroma teh melati yang baru saja ia minum. Dan lambat laun Catur pun tertidur. Pagi dini hari kemudian. Pagi hari ini pukul 3 pagi, masih di kamar Sukar, posisi Catur sudah berubah. Keduanya tahu-tahu sudah ada dalam satu selimut. Dengan posisi Catur memeluk Sukar, Catur terlihat bergerak-gerak. Sepertinya Catur sedang bermimpi sesuatu. Namun jika dilihat dari ekspresi, Catur bukan mimpi buruk, karena sedang tersenyum dan memeluk Sukar erat-erat. Dan anehnya, Sukar tak terganggu dan tetap nyenyak. Dan justru merasa nyaman di pelukan Catur. Hingga kemudian, cekrek, happy birthday. Astaga, Le, Nak, Pak, Ibu, kurang ajar. Pak, jangan Pak, teriak Sukar menghalangi bapaknya memukul Catur. Minggir kamu, kurang ajar. Kamu apakan anak saya? Jangan merusuhin anak saya. Jangan ngeracuni anak saya. Keluar kamu. Pak, saya tidak macam-macam Pak. Keluar dan jangan coba-coba masuk ke rumah saya. Dan jangan sampai kamu dekat-dekat lagi dengan anak saya. Tur, Catur menatap mata Sukar lalu kemudian pergi meninggalkan Sukar. Tur, Pak, dia gak salah apa-apa. Tur, Sukar hendak mengejar namun bapaknya menahannya.